法师，你一个人吗？高兴得太早了。Di tengah lautan lepas, tampak sebuah perahu yang di dalamnya berisi sejumlah pria. Di antaranya adalah petugas Zhao dan anak buahnya, serta dua pendeta Tao. Dan di antara mereka, terdapat seorang pemuda bernama Wang Mian. Rupanya, dia tengah mencari keberadaan kakaknya Wang Zhen yang belum juga kembali, pasca berpamitan mencari jejak gurunya yang menghilang. Tak ingin sesuatu yang buruk menimpa kakaknya, dia pun berinisiatif untuk mencarinya dengan menunjukkan gambar kakaknya kepada pemilik kapal bernama Yaniang. Di saat keduanya tengah serius, tiba-tiba badai menerpa. Sontak, peristiwa tersebut membuat seluruh penumpang panik. Beruntung, nasib baik masih berpihak kepada mereka. Ketika sesosok wanita bersayap yang menyebut dirinya Peri Yunzi datang menghampiri. Peri berdalih bahwa dia diperintahkan oleh penguasa pulau untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman, yaitu ke Pulau Penyu. Setibanya mereka di Pulau Penyu, dengan santainya mereka menikmati suguhan yang disajikan oleh penguasa pulau. Peri Yunzi menegaskan bahwasannya penguasa pulau amatlah penyayang dan baik hati. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun keadaan berbanding terbalik ketika di luar, di mana sejumlah pria dikejutkan oleh kemunculan sesosok penyu raksasa yang tiba-tiba melahap habis mereka semua. Sementara di lain sisi, Wang Mian nekat menghampiri Peri Yunzi untuk menunjukkan gambar kakaknya. Seketika itu sang peri mengenalinya, namun dia sengaja mengabaikannya. Tak berselang lama, sang peri yang tengah sendiri didatangi oleh petugas Zhao yang berniat melecehkannya. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh Wang Mian, sehingga ketiganya pun terlibat pertarungan kecil. Setelah pertarungan usai, petugas Zhao yang masih kesal dikejutkan oleh kemunculan gumpalan awan hitam yang seketika itu menghirup habis nyawanya. Begitu juga dengan salah satu pendeta Tao yang mengalami nasib yang sama dengan petugas Zhao, di mana dia harus merelakan nyawanya di tangan Peri Cimeng untuk dijadikan tumbal kepada sang penguasa pulau. Sementara di tepi pantai, Mian yang masih penasaran akan keberadaan kakaknya tiba-tiba teringat akan batu giok penghubung surga pemberian dari kakaknya Wang Zhen. Bukan giok biasa, melainkan giok yang dapat menyegel siluman sekali sehari.
Terungkap fakta bahwasannya Peri Yunzi berada di bawah tekanan penguasa pulau dan itu membuatnya terluka. Beruntung Mian yang secara kebetulan mengetahui Peri Yunzi terluka, lantas segera mentransfer energi yang dia miliki. Konon energi yang dimiliki Mian dapat memanggil roh dan memulihkan jiwa. Oleh sebab itu, tanpa pikir panjang, Mian segera mentransfer energi tersebut melalui bibir. Dari situlah tumbuh benih-benih cinta antara keduanya. Akhirnya kabar baik itu pun datang juga ketika Hao teman Mian berhasil menemukan keberadaan Wang Zhen. Namun sayangnya Wang Zhen dalam keadaan setengah sadar. Sepertinya sihir siluman telah melumpuhkannya. Rupanya Yan Niang telah menyembunyikan keberadaan Wang Zhen. Dia berdalih dia sengaja menyembunyikan Wang Zhen karena 3 bulan yang lalu kapal mereka diterpa tsunami. Tentu saja Wang Mian yang mendengarnya merasa keheranan. Merasa dibohongi, Wang Mian nekat menemui Peri Yunzi untuk meminta penjelasan mengingat Mian sudah memperlihatkan gambar kakaknya. Namun sang peri berdalih, penguasa pulau telah melarangnya membicarakan orang-orang di pulau tersebut. Tentu saja penjelasan tersebut membuat Mian semakin murka. Beberapa saat kemudian, Wang Zhen mulai sadar sepenuhnya. Terbesit dalam ingatannya akan bahaya besar yang mengancam keselamatan mereka. Oleh sebab itu, dia berusaha mengingatkan Wang Mian agar segera pergi meninggalkan pulau itu. Karena Wang Zhen tak dapat mengendalikan dirinya, alhasil pendeta Xiao Tong melumpuhkannya dan segera membawanya ke kamar untuk mendapatkan pengobatan dari pendeta Xiao Tong. Senasib dengan Peri Yunzi, Yan Niang pun harus mematuhi perintah penguasa pulau untuk membawa Wang Mian di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Yan Niang segera menemui Wang Mian di kamarnya dengan mengatakan bahwa kapal sudah siap dan mereka bisa kembali pulang. Mendengar hal itu tanpa curiga, Wang Mian lantas bergegas menuju kapal yang dimaksud. Alih-alih membawanya menuju kapal, yang ada malah Yan Niang meninggalkannya bersama dengan Wang Zhen kakaknya di altar persembahan. Merasa curiga, Wang Mian lantas mengajak Wang Zhen pergi. Namun di luar dugaan, Wang Zhen malah mengeluarkan sebilah pedang. Rupanya penguasa pulau telah merasuki tubuh Wang Zhen. Bukan tanpa alasan penguasa pulau merasukinya. Ternyata Wang Mian memiliki energi yang dapat membuatnya hidup abadi. Oleh sebab itu, penguasa pulau tergiur untuk memakan tubuhnya. Akhirnya, keduanya pun terlibat aksi duel. Mengingat sang kakak telah dirasuki, sontak dia pun sangat berhati-hati dalam bertarung. Beruntung pada akhirnya Mian berhasil memaksa penguasa pulau untuk keluar dari tubuh sang kakak, sekaligus menyegelnya dengan giok penghubung surga. Lelah dengan permainan yang dibuat Yan Niang, tanpa pikir panjang, Wang Mian lantas melayangkan pukulan-pukulan untuk melumpuhkan Yan Niang. Keduanya pun terlibat pertarungan yang memanas. Sedangkan di lain sisi, Hao yang tengah berusaha mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, tiba-tiba didatangi oleh Peri Cimeng yang berniat menghabisi mereka. Beruntung Peri Yunzi mendengar teriakan minta tolong Hao. Alhasil kedua siluman cantik itu pun adu ilmu sihir. Di lain pihak, Wang Mian yang berhasil melumpuhkan Yan Niang tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan penyu raksasa yang tiba-tiba menelan Yan Niang. Tak berhenti sampai di situ, rupanya sang penyu juga berniat melahap Wang Mian. Tak ingin pria yang dicintainya tewas sia-sia, sang peri pun lantas segera menolongnya.
Namun seberapa keras usahanya dalam melumpuhkan sang penyu, tetap saja dia takkan mampu menandingi kekuatannya. Untuk menolong Peri Yunzi, Wang Mian pun nekat mengorbankan nyawanya. Akhirnya, Wang Mian jatuh ke dasar laut yang paling dalam. Namun siapa sangka insiden tersebut malah mempertemukannya dengan guru yang selama ini dicari oleh kakaknya. Sang guru mengungkapkan bahwa dahulu kala kedatangannya ke Pulau Penyu bertujuan untuk melenyapkan siluman laut hitam. Namun siapa sangka sihir yang dimiliki siluman laut hitam amatlah kuat. Naas siluman itu pun menyerap habis ilmu sihirnya dan mengurung sang guru di dasar laut yang paling dalam. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi, sang guru membekalinya dengan sebilah pedang ajaib dan memberikan semua kekuatan yang dimilikinya kepada Wang Mian. Untuk melengkapi kekuatannya, sang guru memintanya mencari mutiara angan. Konon dengan mutiara tersebut, Wang Mian dapat menyelamatkan 3 dunia dan melenyapkan siluman laut hitam. Namun sayangnya, tidak seorang pun ada yang tahu di mana mutiara tersebut. Diketahui, mutiara angan berwarna hitam dan berisi api roh merah. Seusai memperoleh pencerahan dari gurunya, Wang Mian lantas segera keluar dari dasar laut. Di siang hari yang cerah di bibir pantai, tampak Wang Mian dan Peri Yunzi tengah berduaan. Merasa kasihan dengan Peri Yunzi yang selama ini dikendalikan oleh siluman laut hitam, Wang Mian pun berjanji, setelah berhasil melenyapkan siluman laut hitam, maka dia akan membawa sang peri ke dunia manusia dan hidup selayaknya manusia normal. Di saat mereka tengah serius, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Peri Cimeng yang hendak melaporkan hubungan terlarang mereka ke siluman laut hitam. Beruntung Peri Yunzi segera mengamankannya. Melihat Wang Mian dalam kesulitan mencari keberadaan mutiara angan, pendeta Xiaotong beserta para pengikutnya pun berinisiatif untuk membantunya. Dan tibalah saat-saat yang ditunggu akhirnya datang juga, di mana Wang Mian dibantu kakak dan Peri Yunzi beserta pasukan dari Xiaotong bersatu padu melumpuhkan monster penyu yang merupakan sesosok dewa. Seketika itu, Xiaotong memerintahkan Wang Mian mengeluarkan giok penghubung surga untuk menyegel monster penyu. Namun sayangnya, giok tersebut tak mampu menaklukkan sang monster yang ada kekuatannya malah semakin kuat. Oleh sebab itu, Xiaotong lantas meminta giok tersebut. Begitu giok berpindah tangan ke Xiaotong, seketika itu matanya mulai menghitam dan berbalik menyerang Wang Mian. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran sampai ke tengah hutan bambu. Dan sejurus kemudian, sebuah jaring berhasil membekukan Xiaotong. Oh, ternyata sebelumnya Wang Mian menyadari gelagat aneh Xiaotong, di mana Peri Yunzi menduga bahwa Xiaotong tidak lain dan tidak bukan adalah siluman laut hitam. Dan giok penghubung surga yang diberikan kepada Xiaotong adalah giok palsu. Mendengar dirinya dipermainkan, sontak saja dia pun semakin murka dan pertempuran kembali memanas. Untuk menaklukkan Wang Mian, Xiaotong sengaja membawa lari Peri Yunzi. Beruntung keduanya menemukan tempat persembunyian mereka dan tanpa pikir panjang, Wang Mian segera melumpuhkan Peri Cimeng. Keadaan semakin memburuk ketika Xiaotong kembali dan berusaha menghabisi Wang Mian. Wang Mian yang sudah dibekali oleh pedang ajaib tentu saja dapat dengan mudahnya mengimbangi serangan yang diluncurkan Xiaotong.
Keadaan semakin mengkhawatirkan ketika Xiaotou menggunakan monster penyu sebagai alat untuk menyerang mereka. Alhasil, ketiganya pun harus bertahan dari serangan monster penyu. Hingga pada akhirnya, Peri Yunzi berhasil menyadarkan monster penyu bahwa sejatinya dia adalah dewa penyu yang baik. Dari situlah Peri Yunzi menyadari bahwa mutiara angan berada di dalam mata monster penyu. Tak ingin membuang waktu, Mian segera menghujam matanya dengan pedang ajaib miliknya. Hingga insiden tersebut melukai Peri Yunzi dan bersamaan itu monster penyu menelan siluman laut hitam. Konon Peri Yunzi adalah roh yang terlahir di pulau itu. Oleh sebab itu, dia akan memudar bersama dengan pulau tersebut. Pulau itu akan hancur dan mereka harus kembali. Mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya. Begitulah kata-kata terakhirnya. Dan seketika itu, rohnya memudar, menyatu dengan udara. Akhirnya, Wang Mian dapat bernafas lega ketika berhasil membebaskan dewa penyu dari mantra jahat siluman laut hitam. Dewa itu pun kembali menjadi dewa penyu yang baik hati, dan sang dewa juga bersedia mengantar mereka kembali ke dunia manusia. Dan cerita pun selesai.